Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Pepen Febriandi. Kali ini saya akan mengobrol-ngobrol tentang investasi. Jadi investasi ini, Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, yaitu diantaranya kita itu adalah produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia dan produsen nikel dengan cadangan terbesar di dunia. Dan begitupun seterusnya, ada batu bara, emas itu kita kalau nggak salah cadangan terbesar ke-12 di dunia. Batu bara pun kita masuk ke 10 besar cadangan terbesar di dunia. Intinya Indonesia itu adalah negara yang berkelimpahan dengan kekayaan dan mineral. Mineral itu maksudnya biji besi, emas gitu. Oke. Yang ingin saya tunjukkan ya, saya mungkin mengkhususkan kepada anak-anak muda yang baru mulai bekerja, atau mungkin yang masih sekolah di pendidikan akhir. Kenapa kita harus berinvestasi? Jadi kenapa kita harus berinvestasi di Indonesia? Jadi supaya kita bisa menikmati hasil alam Indonesia. Saya melihat kepemilikan satu perusahaan 30%-nya dimiliki oleh Jepang, dan maksudnya dimiliki oleh perusahaan Jepang. Dan ketika dia membagikan dividen misalkan 1 triliun, itu udah jelas 300 miliar itu mengalir ke Jepang. Dan kadang-kadang kita lupa menyisihkan untuk investasi. Oke lah, dunia bisnis sekarang banyak, dunia bisnis, dunia digital marketing, bisnis, franchise. Tapi alangkah baiknya anak-anak muda yang baru mulai bekerja itu menyisihkan untuk investasi, supaya kita bisa menikmati hasil alam bangsa ini, dan juga supaya kita bisa menikmati perusahaan-perusahaan yang terus bertumbuh di bangsa ini. Sebagai contoh, Alfamart yang misalkan di 2017 sahamnya masih di sekitar 500 perak, sekarang udah di angka sekitar angka 3 ribuan ya. Dia bisa berkembang itu 6 kali lipat harga sahamnya. Dan nggak perlu muluk-muluk. Kalau misalkan anak muda yang baru mulai berinvestasi, nggak perlu muluk-muluk. Maksudnya muluk-muluk di sini, cukup sisihkan buat investasi. Misalnya dia gaji 5 juta, cukup sisihkan investasi 500.000 atau 1 juta di perusahaan yang sedikit, maksudnya pelajari dulu. Misalkan saham-saham yang terus bertumbuh kayak BCA, BRI, sekarang ada BRIS yang labanya terus bertumbuh dan grow. Jadi cukup sisihkan dan taruh aja udah. Jangan, maksudnya untuk kalau misalkan berasa sama saya, ketika kita masih ada pekerjaan, kita sulit untuk fokus. Kalau di trading itu bisa aja kita swing ya, tapi untuk di trading itu kita harus fokus. Apalagi trading harian, day trader atau scalping, kita harus fokus. Jadi mindsetnya di sini, kita pertama itu adalah memiliki perusahaan aja dulu. Jadi mindsetnya membeli bisnis, seperti yang dikatakan
Warren Buffett adalah kita mindsetnya bukan membeli saham tapi membeli bisnis. Jadi kita nyicil membeli bisnis. Misalkan kita screening dari mungkin sekarang menuju 800 perusahaan di Bursa Efek, kita screening ya 10 lah. Misalkan contohnya kita ada Indofood, terus dari banknya BRIS misalkan, atau bank ininya apa, bank biasanya itu misalkan kita yang valuasinya masih agak murah, BNI misalkan, atau misalkan BCA, nggak apa-apa valuasi bagus karena dia pertumbuhannya bagus dan emang kualitas banknya bagus juga. Udah kita save aja dulu, kita simpen aja dulu, dan kita berusaha memiliki kapital. Karena di zaman sekarang orang itu ketika kita terjun di suatu bisnis, orang itu juga melihat apakah kita memiliki aset apa enggak. Dan otomatis ketika kita memiliki aset mulai menghasilkan dividen, kita pun ada tambahan penghasilan. Jadi kita mulai multiple stream income. Jadi kita memulai ada penghasilan tambahan. Dan pengusaha itu minimal dia punya 5 pemasukan penghasilan. Bisa jadi dari bisnis dia, misalkan dari deposito, misalkan dari dividen saham, atau misalkan dari hasil franchise dia. Nah, kita mulai membangun untuk anak-anak muda. Kenapa saya lebih mengkhususkan kepada anak muda ya? Karena modal saya juga begini ya. Saya dulu investasi mulai 2017, tapi banyak kegagalan juga. Saya dulu jujur aja saya gagal di diversifikasi bisnis, diversifikasi investasi. Jadi saya terlalu banyak porsi di kripto. Itu dulu saya emang full di saham. Ketika kripto booming di 2020, wah saya sangat tertarik karena dia memberikan return yang besar ya. Return yang besar yang saya dulu tertarik sama staking itu. Akhirnya saya hampir dikatakan exit juga dari saham, dan ada saya bisnis skincare juga bersama istri. Yang saya akhirnya exit dari saham waktu corona itu karena ngelihat saham waktu itu IHSG turun ya dari 6.000 turun ke 3.000. Saya was-was gitu. Jadi ketika istri mulai bisnis skincare dan butuh modal, akhirnya saya spend buat bisnis itu. Tapi saya juga salah pengelolaan, dimana nggak memisahkan uang bisnis dan uang pribadi, dan itu merupakan pelajaran. Dan saya akhirnya sekarang mulai membangun portofolio lagi di saham. Saya tahu saya melewatkan momentum kemarin corona karena saya exit, tapi itu benar-benar suatu pelajaran yang sangat keras buat saya. Dan saya sekarang mulai membangun portofolio kembali, membangun portofolio saham. Yang saya harapkan dari anak-anak muda sekarang, banyak saham-saham yang saya pegang dulu terbang sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat. Tapi dulu saya ketika bawa krisis dan ada peluang di bisnis luar sana ya, saya exit gitu. Jadi saya tidak merasakan momentumnya kenaikan pas corona kemarin. Ya saya juga merasakan memang ada sedikit portofolio saya yang masih bertahan, cuma tidak terlalu signifikan. Dan saya pun sekarang mulai merintis kembali. Saya mulai merintis kembali, memanage kembali, benar-benar mewaspadai kesalahan saya dulu.
yaitu saya kurang diversifikasi bisnis, terlalu banyak di kripto, bisnis real yang eh, apa kurang memisahkan modal awal dan keuangan pribadi, yang akhirnya tergerus gaya hidup. Mulai saya pun apa ada peningkatan gaya hidup intinya. Tapi sekarang saya bisa deteksi kesalahan itu dan saya mulai merintis kembali. Kita merintis bareng-bareng lah, merintis bareng-bareng untuk memiliki portofolio yang besar di masa depan. Saya berpikir begini ya, berpikir kalau kita memiliki saham Indonesia, otomatis kita itu membeli kembali Indonesia. Saya setuju dengan dulu ada Ustadz ya, Ustadz Yusuf Mansur, dia punya visi membeli kembali Indonesia. Tapi yang saya dengar banyak juga perusahaan-perusahaan yang bermasalah, investasinya yang bermasalah, itu juga saya kurang tahu ya. Tapi saya pun pernah pernah masuk di salah satu perusahaan beliau, Paytrend, tapi saya dengar-dengar sekarang udah melempem juga. Tapi saya setuju dengan visi misi beliau juga. Intinya adalah membeli kembali Indonesia. Misalkan contohnya perusahaan Sampurna Agro, dia mempunyai 139.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Otomatis kita kalau membeli katakanlah 1 lot, 2 lot, 10 lot, kita pun memiliki perkebunan kelapa sawit itu juga. Jadi ketika dia membagikan dividen, ketika harga kelapa sawit meningkat, kita pun merasakan hasilnya. Jadi saya menyarankan atau menasihati ya, mungkin disebut itu juga kepada anak-anak muda yang baru mulai bekerja. Sisihkan uangmu, karena mungkin kamu juga baru mulai bekerja, belum bisa berbisnis. Carilah bisnis sampingan selain pekerjaanmu untuk menambah penghasilanmu, tapi juga investasilah untuk memiliki perusahaan-perusahaan di Indonesia di masa depan nanti ketika nilainya meningkat. Jadi kita bisa hidup lebih merdeka. Ya katakanlah mungkin sekarang masih selot 2 lot, terus misalkan saham kelapa sawit misalkan sebagai contoh Sampurna Agro sekarang cuma membagikan dividen cuma 100 perak, kita masih baru nyicil punya 1000 lembar doang. Suatu saat kalau misalkan dia membagikan dividen, suatu saat kita memiliki 1 juta lot, dia membagikan dividen 100 perak, kita udah dapat dividen 100 juta. Jadi walaupun perjalanannya jauh, tetap mencicil untuk membeli perusahaan-perusahaan bagus di Indonesia ini agar kita menjadi pemilik perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini. Walaupun kita nggak terjun, tapi ya kita namanya juga pemilik, komisaris juga, walaupun ya kecil-kecilan. Ya suatu saat mungkin modal kita udah besar, bisa mengakuisisi di atas 5%, itu kita udah tercantum di nama pemegang saham. Dan juga kalau kita bisa mengakuisisi di atas 50%, kita udah bisa mengendalikan perusahaan. Oke, mungkin sekian saran saya untuk anak-anak muda di Indonesia yang baru menginjak umur belasan tahun dan di angka 20 tahunan. Semoga kedepannya masa depan kalian lebih cerah. Salam cuan selalu. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan dan bunyikan loncengnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.